Bapak Ibu, hari ini saya mau share dengan Bapak Ibu tentang bagaimana kita bisa memilih dengan baik atau memilih dengan bijak Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Karena Bapak Ibu dengan saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan privilege kalau menurut saya. Diberikan hak istimewa, yaitu free will, kehendak bebas. Dan itu gak diberikan kepada makhluk yang lain, kepada hewan, Bapak Ibu, tumbuhan, gak ada. Itu kepada manusia Tuhan ciptakan. Sebagai manusia yang makhluk yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu sekarang semua punya hak untuk bisa memilih dalam kehidupan ini. Dan bahkan Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan setiap harinya. Betul gak Bapak Ibu? Hari ini saja Bapak Ibu datang di tempat ini kan pasti menghadapi pilihan. Ketika bangun tidur, diperhadapkan pilihan. Mau bangun atau mau lanjut tidur begitu kan. Hari ini mesti pergi ke gereja. Nah, mau berangkat atau enggak. Setelah pilih bangun, pilih juga sekarang mau pakai baju apa. Nah, inilah pilihan Bapak Ibu semua di bajunya yang Bapak Ibu pakai. Ada yang bajunya biru, putih, hitam, corak, batik kayak saya kan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah milih baju untuk berangkat pun juga pasti ada banyak pilihan jalan menuju ke sini. Ya untuknya kalau saya dari Bandung kan menemukan banyak pilihan. Mau lewat jalan tol dulu atau mau lewat jalan biasa terus sampai ke sini kan begitu. Jadi kita diperhadapkan pilihan demi pilihan Bapak Ibu. Itu mulai pilihan yang sederhana, saya pilihan juga yang semakin lebih kompleks. Bapak Ibu mau menyembah kepada Tuhan yang mana? Bapak Ibu mau menikah dengan siapa? Bapak Ibu mau pilih pekerjaan apa? Mau buka usaha apa? Kan begitu Bapak Ibu ya. Maka setiap hari, setiap waktu kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Itu sebabnya Bapak Ibu dengan saya perlu untuk bisa memilih dengan bijak. Karena begini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pilih hari lepas harinya, waktu demi waktu berjalannya, maka itu semua akan memetakan jalan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi Bapak Ibu karena kalimat ini penting. Apa yang Bapak Ibu pilih hari lepas hari, waktu demi waktu, itu semua akan memetakan jalur kehidupan Bapak Ibu semuanya. Artinya kualitas apa yang akan Bapak Ibu bangun dalam hidup ini tergantung dengan apa yang Bapak Ibu pilih. Ya. Arah kemana tujuan hidup Bapak Ibu akan kemana, itu juga tergantung dari pilihan yang Bapak Ibu pilih hari-hari ini. Dan hasil hidup Bapak Ibu akan seperti apa nantinya, itu juga sangat bergantung dengan apa yang Bapak Ibu pilih pada hari-hari ini. Betul Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan sangat tahu bahwa sangat penting dalam pilihan yang Bapak Ibu dan saya pilih. Karena itu semua akan memetakan hasil jalur hidup kita. Kualitasnya akan seperti apa, arahnya akan kemana, dan hasilnya itu akan seperti apa. Makanya Tuhan memberikan ayat ini Bapak Ibu supaya kita sama-sama bisa mengerti. Ya, kita lihat ya dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Ini sebagai ayat pembuka dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan. Nah lihat Bapak Ibu, ada pilihan diperhadapkan sama Tuhan. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ini semua adalah pilihan. Tuhan perhadapkan, artinya dalam hidup ini kita selalu akan memilih dua kutub ini. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Ada kehidupan, ada kematian. Ada berkat, ada kutuk. Nah lalu Tuhan bilang gini, Tuhan luar biasa kasih clue-nya Bapak Ibu. Jadi kalau hidup ini ibarat kayak sekolah, ada ujiannya. Ketika ujian Bapak Ibu harus memilih jawaban mana yang paling tepat. Tuhan udah kasih kunci jawaban sebetulnya. Kunci jawabannya ada gini, pilihlah kehidupan. Dikasih tahu kunci jawabannya. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan sudah kasih clue-nya, sudah kasih kunci jawabannya. Karena dia tahu pilihan Bapak Ibu akan menentukan atau memetakan jalur hidup Bapak Ibu tadi. Kualitasnya, ya hasilnya, arahnya kemana, semuanya berdasarkan pilihan yang kita buat. Makanya Tuhan kasih kunci jawabannya, pilihlah kehidupan. Nah hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu 3 dampak buruk Bapak Ibu kalau kita salah memilih. Jadi apa sih dampak dari pilihan buruknya kita? Supaya Bapak Ibu bisa mengantisipasi, bisa berjaga-jaga, bisa mewaspadai dari pilihan-pilihan kita setiap waktunya. Bahkan kalau saya bilang bukan cuma setiap hari kita berhadapan dengan pilihan, tapi dengan setiap waktu yang bergulir, yang berjalan kita akan berhadapan dengan pilihan. Dan tentunya Bapak Ibu seberhikmat-hikmatnya manusia, manusia punya keterbatasan, manusia punya kelemahan, manusia punya kekurangan. Maka manusia bisa saja tetap memilih hal yang buruk atau membuat keputusan yang keliru. Tapi minimal dengan kita mempelajari firman Tuhan ini,
doa saya bagi kita semua Bapak Ibu, kita bisa meminimalisir pilihan yang salah tadi atau membuat keputusan yang buruk itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin sharingkan dengan Bapak Ibu ya, 3 dampak buruk akibat kalau kita memilih pilihan yang buruk. Yang pertama itu adalah yang namanya siksaan penyesalan. Jadi akibat dari pilihan yang buruk kita akan berhadapan dengan penyesalan Bapak Ibu. Meskipun penyesalan seringkali datang di akhir kan begitu ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, penyesalan ini sifatnya akan menyiksa jiwa kita. Bapak Ibu kalau ingat kisahnya Petrus dan Yudas ketika dia membuat pilihan yang buruk, itu adalah contoh Bapak Ibu. Bagaimana Yudas mengalami siksaan penyesalan akibat keputusan buruknya. Sehingga dampak akibat siksaan penyesalan ini dia memutuskan hal yang keliru. Yudas mengambil keputusan bunuh diri. Tapi kita bisa melihat dari sana Bapak Ibu, bahwa apa yang terjadi pada hidupnya Yudas itu akibat sebuah penyesalan yang menyiksa jiwanya. Petrus pun juga sempat menghadapi hal yang serupa karena dia juga membuat keputusan yang salah juga. Sehingga Petrus pun juga sempat terbayang-bayang untuk melakukan jalur yang sama dengan Yudas sebetulnya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton film The Last Supper, Bapak Ibu di sana cukup jelas digambarkan. Meskipun menurut saya si pembuat film ini enggak hanya mencoba untuk memvisualisasikan apa yang ada di Alkitab. Sebetulnya itu enggak persis, Alkitab enggak menceritakan begitu. Hanya si pembuat film ini ingin memvisualisasikan, ingin menggambarkan seperti apa si Petrus yang sedang menghadapi penyesalan akibat pilihan buruknya ketika dia menyangkal Yesus Bapak Ibu. Maka di sana dikasih lihat sama kita sebuah gambaran bahwa Petrus ini sedang menyesal sekali dan dia juga memilih untuk melakukan hal yang serupa seperti Yudas, yaitu bunuh diri. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan sama Bapak Ibu semua bahwa penyesalan itu akan mengakibatkan sebuah siksaan dalam jiwa hidup manusia. Nah, tapi Bapak Ibu, kenapa orang bisa sampai masuk ke dalam ranahnya penyesalan? Karena ternyata masih banyak orang yang tidak memilih kehidupan. Kalau tadi Tuhan kasih perhadapkan sama kita kan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup. Tuhan sudah kasih jawabannya, Tuhan sudah kasih arahannya. Tapi realitanya masih juga banyak di antara kita yang tidak memilih kehidupan. Akhirnya kita nggak melihat kehidupan yang baik. Dan ternyata penyesalan ini Bapak Ibu itu akan merampas sukacita di hari ini. Dan juga merampas hari depan baiknya kita. Nah, tapi bahayanya kalau saya hanya berhenti sampai di kalimat itu, maka Bapak Ibu dengan saya akan hanya larut dalam duka penyesalan. Betul ya Bapak Ibu ya. Karena sepertinya gak ada jalan keluar. Nah, tapi Bapak Ibu, yang harus kita patut syukuri bahwa apapun kasus yang Bapak Ibu hadapi, kita selalu akan masih punya hari yang baik bersama dengan Tuhan. Itu berita baiknya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mau tunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tetap setia kepada Dia, sekalipun Bapak Ibu sudah pernah melakukan kesalahan dalam membuat keputusan, Bapak Ibu telah membuat pilihan yang buruk yang akhirnya membawa kita masuk ke dalam penyesalan. Tapi kalau kita mau tunjukkan hati yang setia sama Dia dan pertobatan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya sepenuhnya Bapak Ibu, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Kenapa saya sangat percaya itu? Karena ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika saya siapkan ini, bahwa Tuhan adalah sang penebus Bapak Ibu. Dia sang penebus hidup kita. Ibaratnya kerusakan yang sudah terjadi, yang sudah hancur sekalipun, anggaplah sama seperti dosa yang sudah merah seperti kirmisi Bapak Ibu. Itu karena Dia sang penebus, Dia sanggup yang merah seperti kirmisi ini jadi putih seperti bulu domba kembali Bapak Ibu. Itulah Tuhan. Artinya seburuk-buruknya keadaan kita, Dia sanggup mengubahnya kembali, mereka-rekakannya kembali, itu jadi kebaikan bagi kita. Anggaplah kita punya plan A, rencana A. Rencana A kita sudah hancur, gagal. Saya sangat percaya kalau kita sungguh setia sama Dia dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya sangat percaya Dia sanggup memberikan plan B Bapak Ibu, rencana B yang jauh lebih baik daripada rencana A kita yang sudah gagal. Karena Dia sang penebus Bapak Ibu. Gak ada yang mustahil yang bisa Dia kerjakan. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita mungkin itu sudah luluh lantak, sudah hancur, sudah tinggal puing-puingnya saja, nggak ada harapan lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa bangun kembali hal yang buruk menjadi kebaikan bagi kita.
Dia sanggup, dia mampu mengubah semuanya itu Bapak Ibu. Makanya pesan saya dalam kondisi ini, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu semua yang duduk di tempat ini, adakah yang masih membawa penyesalan dari masa yang lalu, yang masih terus terbawa sampai hari ini, karena nggak ada jalan keluarnya seolah-olah. Bapak Ibu sedang terus mengalami, setiap kali ingat peristiwa itu, Bapak Ibu mengalami sebuah tekanan dalam jiwa Bapak Ibu. Ada kesedihan, ada kecewa, ada rasa duka. Pesannya adalah begini Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita terus larut di dalam rasa berkabung karena pilihan buruk yang pernah kita buat di masa yang lalu. Jangan kita habiskan energi kita, waktu kita hanya untuk berkabung Bapak Ibu, hanya untuk terus menyesali apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Lebih baik Bapak Ibu pergunakan waktu dan energi yang ada ini untuk sekarang mulai membuat pilihan yang baik. Karena Bapak Ibu bersama dengan Tuhan selalu masih punya pengharapan. Di dalam Tuhan selalu akan ada yang namanya pengharapan. Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan selalu akan ada pengharapan Bapak Ibu? Memang kita gak bisa ubah hari yang lalu. Kita gak bisa apa-apakan lagi apa yang pernah terjadi di masa yang lalu. Biar, gak apa-apa Bapak Ibu. Jadikan yang gak bisa diubah itu, kesalahan kita itu, pilihan buruk kita itu jadi pelajaran. Karena memang kita ini harus belajar. Betul Bapak Ibu? Supaya kita ke depan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadikan itu sebuah pembelajaran. Karena memang kita harus belajar. Jadikan itu jadi guru yang baik bagi kita hari ini. Supaya kita jangan salah berbuat hal ke depan. Tapi mulailah mengganti atau memperbaiki segala kesalahan yang pernah kita lakukan itu dengan mulai membuat pilihan demi pilihan yang baik. Karena serangkaian pilihan yang buruk yang pernah kita buat di masa lalu itu bisa kita ubah dengan segala suatu pilihan yang baik di hari ini dan ke depan. Memang kita nggak bisa perbaiki semua yang sudah terjadi, tapi kita masih punya hari depan yang masih bisa kita perbaiki. Masih punya hari depan yang masih bisa kita bangun. Daripada Bapak Ibu hanya menyesali dan terus berduka di hari ini, berkabung di hari ini Bapak Ibu gak akan berbuat apa-apa. Rasa penyesalan akan melumpuhkan banyak orang. Lihat Yudas terlumpuhkan bahkan mati dia memilih. Petrus pun sempat terlumpuhkan, bukan Bapak Ibu? Dia juga gak mau lagi menjalani panggilannya Tuhan. Itulah penyesalan akibatnya. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih sedang ada dalam penyesalan karena pernah membuat pilihan yang salah. Keputusan buruk pernah dibuat pada masa lalu. Dan imbasnya sampai hari ini masih sangat terasa penyesalan itu. Pesan dari firman Tuhan ini adalah Bapak Ibu, di dalam Tuhan selalu masih ada pengharapan. Jadikan yang lalu sebagai guru, sebagai pembelajaran kita hari ini. Dan mulailah buat pilihan yang benar. Dan konsisten melakukan pilihan yang benar itu Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu pasti akan berubah. Tidak akan terus dibayang-bayangi lagi oleh penyesalan di masa yang lalu. Yang mengerti sampai sini katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, dampak pilihan buruk itu adalah gini, bahwa pilihan buruk akan mempengaruhi banyak orang. Jadi sebetulnya bukan hanya pilihan buruk sebetulnya, tapi setiap pilihan kita, setiap keputusan Bapak Ibu, itu tidak hanya akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Mau pilihan baik, mau pilihan buruk, semuanya pasti akan imbasnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi akan mempengaruhi banyak orang di sekitar kita. Hanya karena saya sedang berbicara tentang dampak dari pilihan buruk, maka konsentrasi saya akan bicara ke sini Bapak Ibu. Bahwa pilihan buruk kita pasti akan mempengaruhi atau akan berimbas kepada banyak orang di sekitar kita. Contoh kasus beginilah Bapak Ibu. Saya contoh kasus pilihan yang baik dulu dah begini. Ini seringkali saya alami sih. Jadi kalau saya lagi di jalan, entah saya yang berbuat dulu atau orang lain yang berbuat dulu. Nah misalkan begini, di persimpangan jalan misalkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini karena ingin saling mendahului, ingin masuk misalkan, maka seringkali terjadi hampir nabrak begitu. Nah kadang orang itu dulu yang ngasih senyum sama saya sambil ngasih jalan, atau di lain kesempatan saya juga yang pernah lakukan begitu. Saya kasih senyum, saya kasih jalan duluan kan begitu. Tahukah Bapak Ibu, senyuman dia atau mungkin senyuman saya sama orang lain juga, ternyata itu akan membuat nanti orang tersebut bisa senyum lagi sama orang lain yang mungkin tidak kenal entah di mana dengan lebih mudah. Contohnya kalau saya yang diperlakukan ya, ketika hampir nabrak lalu dia kasih senyum ke saya, silakan duluan seolah begitu sambil kasih tangan begitu, bukan sambil kasih tatapan tajam Bapak Ibu ya. Kasih senyuman seperti silakan lewat dulu begitu. Maka apa yang dia lakukan itu kan pilihan dia kan. Itu bisa membuat saya next ketemu dengan orang lain lagi, mungkin saya tidak kenal sama orang itu, bisa lebih mudah saya kasih senyum lagi.
Dan ternyata nanti orang itu pun juga yang tadi terima senyuman dari saya, dia bisa kasih senyum lagi entah sama siapa lagi dengan cara yang lebih mudah lagi. Itu namanya seperti senyuman berantai, kan begitu. Betul Bapak Ibu? Tapi jangan salah, makian kita juga itu juga bisa berantai loh. Ya, contoh peristiwa yang sama, nggak dikasih senyum, dikasih maki, misalkan begitu. Maka makian dari orang tadi yang diterima sama kita, tanpa kita sadari, kita akan jadi lebih mudah mentransferkan kembali emosi itu sama orang lain yang mungkin juga kita tidak kenal, atau bahkan sama yang kenal juga. Pulang ke rumah jadi kesel sama istrinya atau sama anaknya, ikut dimarahin, kan begitu Bapak Ibu. Lihat ini, jadi apa yang ini kan cuma sekedar pilihan senyum atau tidak senyum. Hal yang sederhana, tapi pengaruhnya kepada banyak orang. Bisa berantai seperti itu. Nah, kasus yang sama Bapak Ibu. Coba perhatikan. Kalau seorang suami, dia salah mengambil keputusan karena dia bekerja sama dengan orang yang salah. Sehingga akibatnya merugikan sejumlah uang nih, akibat dari kerjasama tadi. Ternyata imbas keputusan yang salah tadi, itu gak cuma buat dirinya sendiri sebagai si suami terus si kepala keluarga ini, tapi juga istri dan anaknya di rumah kena imbas. Betul gak Bapak Ibu? Mereka juga menanggung kerugian yang sama. Contoh yang lain lagi, ada seorang memutuskan untuk ngebut ini Bapak Ibu di jalan raya. Akibat keputusannya itu, anggaplah di satu titik dia mengalami kecelakaan, dia tabrakan. Apakah menurut Bapak Ibu yang rugi cuma dia yang memutuskan diri untuk ngebut aja? Dia memang rugi karena akibat kecelakaan, tapi keluarganya juga atau orang yang ada di kendaraannya yang sama, ada di mobilnya, ikut juga menanggung kerugian yang sama. Betul nggak Bapak Ibu? Keluarganya di rumah menanggung kerugian itu juga. Nah sekarang dari pihak yang ditabraknya juga sama, menanggung kerugian yang sama. Jadi lihat, hanya keputusan yang salah dari satu orang, imbasnya bukan cuma buat dirinya sendiri yang membuat keputusan, tapi juga berimbas kepada banyak orang yang ada di sekitarnya. Maka dari poin yang kedua ini saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Karena pilihan buruk kita akan mempengaruhi banyak orang, pertimbangkanlah dulu baik-baik sebelum membuat keputusan. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat keputusan, pertimbangkan dulu baik-baik. Pikirkan dulu baik-baik. Baru setelah itu Bapak Ibu mengambil sebuah tindakan. Nah seringkali kan kita terdorongnya karena dengan emosi. Emosi yang mendorong seseorang membuat keputusan seringkali dampaknya kembali ke nomor satu tadi, penyesalan demi penyesalan. Yang nomor tiga Bapak Ibu, dampak buruk kalau kita dari sebuah pilihan yang buruk adalah kita akan menuai apa yang kita tabur. Bapak Ibu pasti akan menuai apapun yang Bapak Ibu taburkan. Ayatnya ya, kita lihat dari Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah prinsip yang berlaku di dalam kehidupan ini dalam semua bidang. Bahkan alam pun mengkonfirmasi hukum Tuhan tentang tabur tuai ini. Tidak ada Bapak Ibu menabur jagung akan menuai kentang begitu. Kalau terjadi kacau hukum alam, kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tabur benih jagung, maka Bapak Ibu dipastikan akan menuai dengan penuh dan matang jagung seperti itu kembali. Betul Bapak Ibu? Itulah bukti bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu yang akan Bapak Ibu juga akan terima. Demikian hal yang sama. Kalau kita berpikir hal-hal yang banyak yang buruk Bapak Ibu, karena kembali ini berpikir kan memutuskan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu akan pikirkan? Itu keputusan kita. Memikirkan hal yang buruk tentunya orang akan alami gak bisa damai sejahtera, gak ada ketenangan, gak ada sukacita. Coba aja Bapak Ibu pikirin keburukan seseorang aja. Atau tentang keburukan tentang diri kita aja Bapak Ibu. Itu akan hilang damai sejahtera. Betul gak? Gak ada sukacita lagi, gak ada ketenangan lagi. Coba Bapak Ibu sekarang perkatakan sesuatu yang buruk begitu. Maka tidak akan memberikan semangat bagi orang. Betul gak Bapak Ibu? Gak akan bangun imannya orang. Karena perkataannya buruk justru akan merendahkan orang atau mungkin menjatuhkan orang. Itu kembali dari sebuah keputusan kita mengucapkan apa. Kan begitu. Apa yang kita tabur jelas tuaiannya jelas ada. Yang Bapak Ibu tabur lewat perkataan, katanya baik, kata-katanya firman Tuhan, itu akan membangun iman orang, menyemangati orang, menguatkan orang, menyembuhkan luka orang. Kan bisa Bapak Ibu.
Tapi kalau kata-katanya yang negatif, itu yang Bapak Ibu pilih, yang diucapkan, semangatnya akan hilang. Harga diri juga mungkin akan hancur, kan begitu. Imannya mungkin akan gugur, dan seterusnya. Sama apapun Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu pilih, entah tindakan-tindakan yang salah, Bapak Ibu tidak bermurah hati sama orang, orang pun juga tidak akan kembali bermurah hati sama kita. Itu tuaian langsung Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bermurah hati sama orang, siapa tahu ada kemungkinan besar orang juga akan bermurah hati kembali sama Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi itulah tabur tuai di sana Bapak Ibu. Nah inilah yang harus perlu Bapak Ibu perhatikan. Tapi saya ingin menyoroti sebetulnya bukan di 3 poin yang tadi. Itu saya hanya ingin menunjukkan saja kalau Bapak Ibu mengambil pilihan yang buruk, maka akan ada dampak yang perlu dipertimbangkan. Ada penyesalan yang akan menyiksa Bapak Ibu, ya. Akan ada yang namanya dampak bagi orang banyak di sekitar kita ikut terpengaruh, ikut kena imbasnya artinya, ikut mengalami kerugiannya artinya begitu. Dan juga kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Nah, tapi dari semua itu ada solusinya. Ada jalan keluarnya dan saya ingin menyoroti di daerah ini Bapak Ibu. Solusinya untuk mengatasi supaya kita bisa membuat pilihan dengan lebih baik, pilihan yang bijak artinya, maka Bapak Ibu perlu yang namanya hikmat. Itu solusinya Bapak Ibu. Kita sangat membutuhkan hikmat dalam kita membuat keputusan. Kita membutuhkan hikmat untuk kita bisa mengambil pilihan yang tepat. Kita membutuhkan hikmat supaya kita bisa melakukan, berkata-kata, berpikir hal yang benar Bapak Ibu. Nah, saya ingin sedikit kasih definisikan hikmat yang saya tangkap Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti hikmat itu apa sih begitu ya. Nah begini Bapak Ibu, hikmat adalah begini. Adalah sebuah wawasan, pemahaman atau cara pandang Tuhan artinya begitu. Hikmat itu adalah wawasan cara pandangnya Tuhan yang diberikan untuk kita dapat memilih hal yang benar sekarang. Untuk apa yang akan memuaskan atau menguntungkan di kemudian hari. Saya ulangi Bapak, ini karena penting. Jadi hikmat ini adalah singkatnya gini. Cara pandangnya Tuhan atau cara pikirnya Tuhan. Yang diberikan kepada kita supaya kita dapat memilih hal yang benar sekarang. Untuk apa yang akan memuaskan kita atau menguntungkan kita kemudian. Artinya orang yang menghidupi hikmat Tuhan belum tentu puasnya sekarang. Belum tentu melihat keuntungannya sekarang. Bahkan mungkin bagi dagingnya gak nyaman untuk dikerjakan sekarang. Itu hikmat Bapak Ibu. Nah saya mau tunjukkan berbeda atau ini adalah kontranya yang bertentangannya dengan hikmat namanya kedagingan. Berbeda dengan kedagingan, bahwa kedagingan itu akan memimpin siapapun kepada kebodohan. Sebab, nah ini ciri-cirinya, kedagingan akan memilih hal yang salah, yaitu apa sih hal yang salah? Yang menyenangkan, yang menguntungkan sekarang. Beda kebalik sama yang tadi kan Bapak Ibu. Kalau yang tadi namanya hikmat, belum tentu menyenangkan sekarang. Hikmat belum tentu memberi keuntungannya sekarang. Bahkan hikmat mungkin akan membuat daging kita sekarang enggak nyaman untuk mengerjakannya atau untuk menghidupinya. Dan tidak memikirkan untuk hari kemudian. Jadi hari kemudiannya enggak pernah dipertimbangkan. Dan kebanyakan apa yang daging lakukan, imbas ke depannya atau hari depannya adalah sesuatu yang menghancurkan. Sesuatu yang merusak, yang punya daya rusak. Jadi lihat, satu sisi ada yang namanya hikmat. Di mana hikmat ini adalah cara pandangnya Tuhan. Yang diberikan sama kita supaya Bapak Ibu hari ini bisa mengambil keputusan yang benar. Sekalipun saya harus kasih notis di sini, yang benar belum tentu menyenangkan, yang benar belum tentu memuaskan daging kita. Mungkin daging kita waktu Bapak Ibu ambil pilihan itu nggak nyaman, nggak enak Bapak Ibu untuk kita hari ini. Tapi Tuhan menjanjikan sebuah kepastian. Hari kemudiannya itu pasti baik, itu pasti menguntungkan, itu pasti memuaskan, itu pasti akan memberi manfaat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tapi ternyata orang masih kembali tadi. Kan Tuhan tadi bilang, pilihlah kehidupan. Orang ternyata masih tidak memilih itu. Karena yang namanya memilih kehidupan harus lakukan hikmat tadi Bapak Ibu. Belum tentu menyenangkan buat dagingnya hari ini. Orang lebih banyak memilih yang ingin menyenangkannya hari ini. Orang yang ingin lebih banyak dipilih yang bisa keuntungannya, manfaatnya, kegunaannya
kesenangannya, kepuasannya hari ini. Nanti gimana nanti? Yang penting hari ini dulu. Itulah Bapak Ibu. Akibatnya apa? Banyak orang yang memilih hal yang salah. Memilih untuk terbelenggu daripada terbebas. Terbelenggu dengan hutang, misalkan begitu Bapak, daripada terbebas secara finansial. Memilih untuk akhirnya konflik dengan seseorang daripada berdamai dengan seseorang, kan begitu. Karena mungkin untuk dia bisa berdamai, dia harus sangkal dirinya, dia harus mengalah, harus merendahkan hati, dan itu tidak menyenangkan bagi hidupnya sekarang. Padahal kalau dia lakukan itu sekarang, mau rendahkan hati, nggak berdebat, misalkan begitu, mengalah, kan itu tidak nyaman buat daging kan Bapak Ibu, betul ya? Tapi dipastikan pilihan Bapak Ibu itu memberi keuntungan manfaat di hari kemudian. Karena hubungan Bapak Ibu dengan orang itu akan terselamatkan, kan begitu. Tapi banyak orang kan pilihnya yang lain. Gimana nanti? Saya nggak suka kalau dia ngomong begitu di debat Bapak Ibu. Wah, dilawan kan gitu. Buat daging menyenangkan, tapi di hari ke depan nggak dipertimbangkan, nggak diperhitungkan. Demikian juga dengan hutang. Yang penting sekarang ada jalan keluarnya. Ke depannya gimana nanti? Ya kan begitu. Jadi akan ada banyak orang diperhadapkan dengan cara yang demikian. Nah, mari Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah gini, bahwa hikmat Tuhan itu tersedia di dalam firman Tuhan. Hikmat Tuhan itu tersedia di dalam Alkitab, artinya begitu. Jadi orang yang mau mempelajari firman Tuhan adalah orang yang terus memperlengkapi dirinya dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk dia bisa menghadapi kehidupan ini dan memutuskan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Saya ulangi Bapak Ibu, karena ini kalimatnya penting. Orang yang mempelajari firman Tuhan, maka orang itu sedang memperlengkapi dirinya untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Sehingga dia sekarang setelah diperlengkapi, dia bisa menghadapi kehidupan ini dan mengambil pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan dengan benar. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saya dorong supaya Bapak Ibu bisa hidup dekat dengan firman Tuhan. Atau mungkin sederhananya lagi Bapak Ibu ya, tentang hikmat ini. Takutnya Bapak Ibu ada yang gak terlalu paham dengan penjelasan tadi. Sederhananya lagi, kan tadi saya bilang bahwa hikmat itu adalah cara pandangnya Tuhan atau cara pola pikirnya Tuhan, kan begitu ya. Jadi begini, coba tempatkan Bapak Ibu pikiran kita atau posisi kita di posisinya Tuhan dalam melihat segala sesuatu. Nah begitu kira-kira. Karena kan kita perlu melihat bagaimana Tuhan memandang terhadap segala sesuatu itu. Sehingga kita mencoba menyelami pikirannya Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu dengan saya gak bisa menyelami seluruhnya pikiran Tuhan karena dia maha besar. Tapi kan kita bisa belajar untuk kalau kita di posisinya Tuhan ya, berhadapan dengan situasi ini, kira-kira nah itu apa yang akan Tuhan kerjakan. Contoh, kalau saya berhadapan dengan orang yang berdosa nih, mungkin itu suami atau mungkin itu istri atau mungkin itu anak, keluarga kita yang berdosa. Kira-kira kalau Tuhan berhadapan sama orang berdosa gimana ya? Apa Tuhan akan buang orang itu? Apa Tuhan akan benci orang itu? Ataukah bagaimana? Nah itu, ngerti gak maksud saya Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah menempatkan posisi di dalam posisinya Tuhan. Kalau berhadapan dengan situasi ini, kira-kira apa yang akan Tuhan kerjakan? Nah masalahnya Bapak Ibu bisa tahu kira-kira apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau gak baca firman Tuhan gak akan pernah tahu. Bagaimana Tuhan berhadapan dengan orang berdosa ini? Dia akan rangkulkah atau dia akan singkirkan? Contoh lain Bapak Ibu. Kira-kira ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang berkebutuhan, perlu buat ditolong, perlu buat dibantu. Tapi memang orang ini gak terlalu menyenangkan. Datanglah sama Bapak Ibu. Nah coba tempatkan posisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seperti Tuhan memandang orang seperti ini datang sama pribadinya, sama Tuhan. Kira-kira akan Tuhan apakan ya? Akan Tuhan bantu? Akan Tuhan kasihkan apa yang dia harapkan? Atau mungkin Bapak Ibu pura-pura buta aja lah, tidak ngelihat. Pura-pura tuli aja gak usah denger begitu. Atau gimana? Nah itu namanya hikmat Bapak Ibu. Sehingga pilihan kita belajar dari cara Tuhan memandang. Seminimal mungkin kita akan melakukan kesalahan dalam membuat pilihan. Itu hanya beberapa contoh kasus saja. Tapi saya berharap apa yang saya sedikit tadi jabarkan itu bisa membuat Bapak Ibu sedikit terbuka. Apa sih itu hikmat? Dan tahukah Bapak Ibu kenapa Musa disebut sebagai orang yang bijaksana dalam Alkitab? Karena ternyata Musa ini adalah orang yang senang dengan jalan-jalannya Tuhan. Musa ini bukan cuma senang dengan segala karya Tuhan. Dia bukan hanya senang dengan segala
perbuatannya Tuhan, kuasanya Tuhan, semua orang pasti senang dengan itu. Karena kalau dengan perbuatan, dengan karya, wah, orang akan melihat kagum dan menyenangkan bagi siapapun. Siapa yang gak senang terima mujizat di sini, Bapak Ibu? Ada? Semua pasti senang kan, betul Bapak Ibu? Tapi saya mau ajak lihat, kenapa Musa jadi orang yang bijaksana? Karena ternyata Musa gak cuma sekedar menyenangi karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan saja. Enggak itu Bapak Ibu. Tapi Musa menyenangi yang namanya jalan-jalannya Tuhan. Atau menyenangi cara pikirnya Tuhan. Dan itu yang jadi kerinduannya Musa loh. Itu jadi doanya. Nah kita lihat ya. Dari Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku, ini kata Musa. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Lihat, yang diminta sama Musa kepada Tuhan, beritahukanlah jalanmu kepadaku. Dia gak minta karyamu tunjukkan, kuasamu tunjukkan, kehebatanmu, kebesaranmu, bukan itu. Jalanmu, cara pikirmu. Kalau saya ibaratkan dengan yang lebih sederhana begini, yang diminta sama Musa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kailmu dong. Bukan sekedar ikanmu, itu loh. Ngerti ya maksud saya? Berikan kailmu, gimana sih cara mancing ikannya? Bukan cuma sekedar minta hasilnya, yaitu ikannya itu. Berikan dong cara mancing ikan itu gimana? Kailnya berikan dan latihlah aku untuk bisa mancing. Sehingga akhirnya pada saat dia sudah mengerti cara menggunakan kail, dia bisa menghasilkan ikan demi ikan yang banyak. Gak harus minta lagi sama Tuhan ikannya. Saya jujur Bapak Ibu, saya di Standar Gengsi juga sebagai gembala di sana, saya lebih senang membantu jemaat di sana. Itu memberikan bukan cuma sekedar diakonia Bapak Ibu. Lebih senang memberikan kail, dalam peti kailnya. Boleh saya ingin bantu mereka, tapi saya bantu dalam bentuk, ayo saya kasih sedikit modal, ayo kamu berusaha. Saya memberikan kailnya. Karena kalau nanti dikasih dananya hanya untuk diakonia itu, satu hari dia pasti akan kembali lagi minta ikan yang berikutnya. Bulan depan dia datang kembali minta ikan yang berikutnya lagi dan seterusnya. Makanya saya di sana ada UMKM program begitulah kira-kira Bapak Ibu. Istilahnya untuk membantu mereka yang sedang berkesusahan tapi diberikan modal memang tapi dalam bentuk kail. Diharapkan sekali ini dikasih, enggak berulang-ulang dan dia harus berusaha. Dan ternyata Bapak Ibu itu juga yang disukai sama Tuhan. Tuhan jauh lebih suka permintaan yang seperti itu. Permintaan Musa sama Tuhan, dia minta kailnya. Ayo cara pikirmu gimana, jalanmu gimana. Dan Tuhan sangat menghargai permintaan Musa itu. Saya tahu dari mana? Karena Tuhan menjawabnya. Kita lihat ya, Mazmur 103 ayat ke-7. Ia, itu huruf besar artinya Tuhan, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Lihat, Tuhan membuat perbedaan kan? Lihat Bapak Ibu di sana. Kepada Musa diperkenalkan jalan-jalannya, karena itu yang diminta sama Musa. Tapi kepada orang banyak, kepada orang Israel, yang diberikan itu adalah perbuatan-perbuatannya, hasilnya. Kepada orang Israel, Israel gini, Tuhan kasih ikannya, kepada Musa Tuhan kasih kailnya. Lihat Bapak Ibu, Tuhan senang. Saya melihat dari ayat ini betapa Tuhan itu menghargai apa yang diminta sama Musa. Musa minta beritahukanlah kiranya jalanmu padaku. Dia kasihkan itu Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan yang sama jauh lebih menghargai, jauh lebih menghargai kepada setiap kita yang meminta cara pikirnya Tuhan seperti apa. Untuk kita bisa mengambil pilihan yang tepat. Bukan cuma sekedar pengen dibuatin pilihan terus sama Tuhan. Tuhan kalau ngadepin ini gimana ya Tuhan, A atau B, bukan cuma itu. Kita belajar dari cara pikirnya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu nanti ke depan bisa membuat keputusan sendiri yang benar. Pilihannya misalkan yang A. A itu memang adalah pilihannya Tuhan. Karena kita belajar mengenali hatinya Tuhan. Mengenali cara pikirnya Tuhan. Karena kita belajar dari Alkitab Bapak Ibu. Dekat dengan, bergaul karib dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya dorong, ayo Bapak Ibu semua hidup dekat dengan firman-Nya. Bapak Ibu mungkin yang sudah punya jam doa yang banyak, bagus, puji Tuhan. Pertahankan, lanjutkan. Tapi kembali Bapak Ibu, perlengkapi hidup Bapak Ibu juga bukan cuma sekedar kita banyak berdoa, tapi banyak mempelajari firman Tuhan. Karena waktu mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu sedang mengenal jalan-jalannya Tuhan. Mengenal cara pikirnya atau cara pandangnya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa membuat pilihan demi pilihan. Berdasarkan tuntunan dari Tuhan. Bukan cuma sekedar Tuhan yang kasih A atau B Tuhan, Tuhan bilang B. Berikutnya lagi C atau D Tuhan, C gitu kan. Itu namanya enggak seperti gitu Bapak Ibu.
Memang kita harus dengar tuntunan Tuhan, tapi Tuhan juga mau Bapak Ibu belajar mengenali jalan-jalannya Dia. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Yuk kita lanjut ya. Nah Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Nah perhatikan ini, hikmat berseru-seru, berkuar-kuar istilahnya begitu Bapak Ibu ya. Dan kepandaian memperdengarkan suaranya, dia pun juga mengeluarkan suaranya. Di mana? Nah perhatikan ayat 2-nya. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Ternyata salah satu tempat di mana hikmat berseru-seru dan pengetahuan memperdengarkan suaranya adalah di persimpangan jalan. Bukankah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau berangkat dari rumah ya, saya kata kalau di Lembang mungkin dari rumah Bapak Ibu ke sini ketemu persimpangan jalan enggak? Menurut saya sih pasti ketemu. Persimpangan jalan itu dua jalan yang berpotongan. Apakah ada yang jalannya lurus terus saja? Enggak ada Pak, saya mau tiba-tiba nyampe di Lembang, nyampe di GBI Lembang di sini enggak ketemu persimpangan jalan. Ada enggak yang seperti itu? Coba boleh angkat tangannya. Kalau saya sih dari rumah tadi banyak ketemu persimpangan jalan Bapak Ibu. Jadi dari rumah saya sampai sini banyak ketemu jalan yang berpotongan, di mana di persimpangan jalan saya harus milih. Saya mau belok kiri, mau belok kanan, mau lurus, atau bahkan mau berhenti. Jadi persimpangan jalan berbicara soal tentang di mana kita harus membuat pilihan, membuat keputusan. Dalam perjalanan hidup ini pun itu sama. Bapak Ibu dalam perjalanan hidup kita, maka Bapak Ibu pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya persimpangan jalan. Setuju Bapak Ibu? Nah di persimpangan jalan yang Bapak Ibu ketemui, Bapak Ibu harus buat pilihan. Mau belok ke kiri, mau belok ke kanan. Mau terus lurus ataukah mau berhenti. Artinya apapun yang Bapak Ibu pilih, itu adalah keputusan Bapak Ibu. Bahkan berhenti pun adalah keputusan. Diam tidak mengerjakan apa-apa pun, itu adalah pilihan Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Tapi jangan menjadi khawatir ketika kita harus membuat pilihan. Karena ayat ini mengingatkan, bukankah hikmat itu berseru-seru di sana? Betul? Bukankah pengetahuan itu atau kepandaian itu memperdengarkan suaranya di sana? Artinya di tengah-tengah Bapak Ibu berhadapan dengan pilihan, harus membuat keputusan. Ada hikmat Tuhan di situ sebetulnya sedang memperdengarkan suaranya, sedang berseru-seru kepada kita. Seolah-olah hikmat ini sedang berkata gini, Bapak Ibu semua, dengarkan aku, kata hikmat itu. Jangan cuma sekedar ingin melakukan apa yang kamu ingin buat. Jangan cuma sekedar kamu ingin bicara apa yang kamu suka. Jangan cuma sekedar pengen beli apa yang kamu mau. Kan bukan seringkali begitu Bapak Ibu, kita hanya seringkali ingin beli apa yang kita suka, apa yang kita mau. Kita ingin ngomong apa yang kita suka, apa yang kita mau. Kita ingin kerjakan apa yang kita suka, apa yang kita mau. Betul gak Bapak Ibu? Tapi ternyata dalam pilihan itu, hikmat sedang memperdengarkan suara sama kita. Bapak Ibu semua, dengarkan aku, ikuti aku. Hikmat sedang bilang begitu. Jangan buat keputusan sendiri. Jangan jalan sendiri. Jangan cuma ingin lakukan apa yang kamu mau. Jangan pengen buat apa yang kamu suka. Jangan cuma pengen jual, pengen beli apa yang kamu pengen. Nah begitu. Hikmat memperdengarkan suaranya. Yang mengerti katakan amin. Tapi yang penting dalam posisi itu, masalahnya gini, hikmatnya berseru-seru, kepandaian memperdengarkan suaranya. Masalahnya gini, kitanya dengar itu enggak? Kitanya nanggapin itu enggak? Atau kitanya mungkin cuma kita ngabaikan? Nah disitulah banyak orang akhirnya hikmatnya sudah memperdengar suaranya, tapi kita nggak nangkep Bapak Ibu. Atau kita mungkin mengabaikannya karena nggak nyaman buat daging kitanya tadi. Ketika dalam persimpangan yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah ini. Bapak Ibu perlu lakukan untuk mencari Tuhan terlebih dulu dengan segenap hati kita. Itu yang harus dilakukan. Carilah Tuhan lebih dulu, bukan mencari sumber daya yang lain. Jadi karena Tuhan sebagai sumber daya utama Bapak Ibu. Carilah Dia dengan segenap hati kita lebih dulu. Ketika kita berhadapan dengan yang namanya pilihan. Tuhan bisa bawa Bapak Ibu untuk bertemu dengan orang, bisa Bapak Ibu. Tapi biarlah sebagai pilihan pertamanya, carilah Tuhan lebih dulu di sana. Biar Tuhan yang tuntun maka Bapak Ibu nanti di sana. Mungkin Dia akan bawa Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, sehingga lewat seseorang ini bisa ketemu jalan keluar, bisa. Atau mungkin juga Tuhan bisa pakai ide tertentu, sehingga lewat ide itu Tuhan sedang membukakan jalan bagi Bapak Ibu, bisa. Tapi apapun, carilah Tuhan lebih dulu dengan segenap hati kita.
Nah, sebagai ayat terakhir, saya minta juga imam musik boleh siap-siap. Mazmur 111 ayat 10 bagian A-nya saja. Perhatikan ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini jelas Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, waktu di persimpangan jalan, ketika hikmat berseru-seru, yang harus Bapak Ibu lakukan supaya jangan salah, carilah Tuhan lebih dulu dengan segenap hati. Karena ternyata permulaan hikmat itu adalah hati yang takut akan Tuhan. Saya perlu menjelaskan sedikit tentang takut akan Tuhan Bapak Ibu, karena mungkin kita memang punya rasa hormat sama Tuhan, kita punya rasa takut sama Tuhan, tetapi kita gak memberi penghargaan kepada Tuhan dengan nilai yang sangat tertinggi bagi dirinya. Kita mungkin hormat, kita mungkin takut, tapi gak memberi penghargaan yang tertinggi sama dia. Artinya pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan, bisa saja Bapak Ibu malah mencari seseorang lebih dulu. Kita lupa dengan Tuhan. Sebetulnya orang-orang yang mau mendahulukan Tuhan, yang mau cari Tuhan segenap hati dulu, orang ini akan dituntun nantinya kepada hikmat Bapak Ibu. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Cari Tuhan saya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Doa dulu sama Tuhan, benar gak ini yang harus saya lakukan. Tuhan pasti akan tuntun kok Bapak Ibu. Dia pasti akan arahkan kita harus kemana. Harus ketemu siapa, atau mungkin harus melakukan apa, harus bertindak seperti apa. Tuhan pasti akan tuntun. Tapi cari Tuhan lebih dulu. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang dalam persimpangan, yang sedang ada dalam pergumulan karena harus membuat pilihan, Bapak Ibu cari Tuhan segenap hati. Tuhan akan tuntun langkah Bapak Ibu ke depan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita akan meminimalisir kesalahan akibat kita membuat keputusan yang salah. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Amin ya. Yuk kita semua bangkit berdiri.